Hai guys, welcome back to my channel Diano Gustin. Kita kembali lagi di segmen Diano Story, di mana segmen Diano Story ini aku akan menceritakan hal-hal yang menarik, baik itu fakta maupun mitos. Pokoknya hal-hal yang menarik bakal aku bahas di Diano Story ya. Buat kalian yang pengen cerita juga, kalian bisa langsung DM di Instagram aku Dianovita Agustin. Oke, langsung aja kita akan membahas sebuah gunung lagi yang kemarin udah aku bahas, yaitu Gunung Penanggungan. Kalian bisa cek di video aku sebelumnya. Bahkan ini tuh kayak lebih menarik gitu untuk kita bahas ya, karena semua itu mengidam-idamkan bisa muncak di gunung ini gitu. Jadi gunung ini tuh adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Buat kalian yang udah tahu gunung apa itu, gunung tertinggi di Pulau Jawa adalah Gunung Semeru ya, atau Puncak Mahameru, yang dimana gunung ini juga pernah difilmkan di layar lebar berjudul 5 cm, yang dimana film itu juga booming banget, dan menurut aku kayak mewakili perasaan kita yang nggak bisa mendaki ke sana gitu ya. Kalau lihat film itu tuh kayak berasa, aduh pengen banget ke sana, dan udah aku seneng banget sih ngeliatin film 5 cm itu. Oke, sebelumnya aku mau disclaimer dulu. Jadi informasi yang aku sampaikan ini aku dapat dari riset di internet dan juga beberapa sumber yang aku tanya-tanya ya. Jadi buat kalian yang lebih tahu informasi atau ada salah-salah dari informasi yang aku sampaikan, kalian bisa langsung komen di bawah, atau enggak kalian bisa langsung aja japri di DM aku, Instagram aku Dianovita Agustin ya. Oke, langsung aja yuk kita akan membahas Gunung Semeru. Siapa sih di sini yang nggak tahu Gunung Semeru, guys? Jadi Gunung Semeru ini termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang berada di Lumajang, Kabupaten Malang, guys. Gunung yang tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut. Puncak dari Gunung Semeru ini bernama Mahameru ya. Sangat terkenal sekali dengan puncaknya Gunung Semeru ini. Tidak lepas dari kisah para dewa. Jadi video aku yang sebelumnya juga menjelaskan tentang Gunung Penanggungan, di mana cerita dari Gunung Penanggungan dan juga cerita dari Gunung Semeru ini kisahnya itu berkesinambungan, guys. Jadi nyambung gitu ya. Buat kalian yang pengen tahu cerita Gunung Penanggungan, kalian langsung aja klik video aku yang Gunung Penanggungan. Jadi nanti biar nyambung gitu guys ya, ceritanya antara Gunung Penanggungan dan juga Gunung Semeru ini. Oke, langsung aja yuk kita ke fakta-fakta yang menarik tentang Gunung Semeru ini, dan juga nanti langsung kita bahas mitos-mitos dan misteri-misteri apa yang ada di Gunung Semeru ini. Jadi Gunung Semeru ini ada dalam naskah Tantu Panggelaran. Buat kalian yang nggak tahu, naskah Tantu Panggelaran ini adalah sebuah naskah yang menceritakan tentang terbentuknya manusia dengan segala aturan-aturannya pada zaman dulu ya. Jadi naskah Tantu Panggelaran ini ada pada abad ke-15 di Kerajaan Majapahit, di pertengahan Kerajaan Majapahit, guys. Dalam kosmologi Hindu, Semeru diartikan sebagai alam jagat raya. Jadi arti kata Semeru itu adalah alam jagat raya. Kisah terbentuknya Gunung Semeru ini tidak lepas dari kisah para dewa. Nah, dikisahkan dalam naskah Tantu Panggelaran, Gunung Semeru ini berasal dari India yang awalnya bernama Gunung Meru, guys. Nah, pada saat itu Pulau Jawa sedang terombang-ambing di lautan Samudra Hindia, guys. Jadi posisinya Pulau Jawa saat itu tuh kayak belum mantap seperti sekarang gitu, guys. Masih nggak jelas gitu ya. Jadi kayak hampir tenggelam gitu. Dan Batara Guru, sang penguasa tunggal saat itu tuh ngerti gitu kalau Pulau Jawa ini tuh sebenarnya tuh pulau yang menjanjikan untuk masa depan gitu. Jadi Pulau Jawa ini ingin dipertahankan. Akhirnya Batara Guru memerintahkan para dewa dan juga raksasa untuk bisa memindahkan Gunung Meru yang ada di India ini ke Pulau Jawa guna untuk memaku Pulau Jawa, guys. Jadi Pulau Jawa itu dipaku, diberi ibaratnya tuh kayak diberi pemberat gitu ya, supaya dia tidak terombang-ambing lagi gitu. Dan akhirnya para dewa dan raksasa pun akhirnya langsung menjalankan tugas dari Batara Guru dengan cara Dewa Wisnu menjadi kura-kura yang raksasa yang besar banget guna untuk membawa ya atau menggendong Gunung Merunya itu, dan Dewa Brahma berubah menjadi ular yang sangat panjang untuk melilit bagian badan Gunung Meru agar tidak jatuh ya pada saat itu. Dan akhirnya mereka berbondong-bondong untuk memindahkan Gunung Meru ke Jawa. Dan setelah Gunung Meru ini diletakkan di barat Pulau Jawa, ternyata tidak seimbang, guys. Jadi buru-buru tuh para dewa itu langsung memindahkan lagi ke bagian
timur ya, ke bagian timur di Jawa Timur. Akhirnya di perjalanan saat memindahkan ke bagian timur itu ada beberapa yang tercecer. Nah, akhirnya menjadi gunung-gunung yang sekarang ada di Indonesia, guys. Dan akhirnya Gunung Meru ini pun berhasil ditempatkan di bagian timur Pulau Jawa, tetapi masalah datang lagi, guys. Jadi tidak serta-merta selesai gitu masalahnya ya. Jadi datang lagi masalah baru, yaitu ternyata miring. Jadi Pulau Jawa itu ternyata miring. Akhirnya dengan kesepakatan para dewa saat itu, puncak dari Gunung Meru yang sudah diletakkan di bagian timur Pulau Jawa itu dipindah ke bagian timur Jawa Timur ya. Jadi kan tadi kan ditaruh di bagian timur Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur, tetapi akhirnya miring dan akhirnya puncaknya diletakkan lagi di bagian timurnya lagi, Jawa Timur, guys. Nah, yang saat itu aku ceritakan di video aku yang kemarin, yaitu menjadi Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan. Kalian bisa langsung simak di video aku yang Gunung Penanggungan itu lengkap juga ceritanya tentang bagaimana terbentuknya Gunung Penanggungan. Nah, itu adalah cerita dari yang berkesinambungan antara Gunung Semeru dan juga Gunung Pawitra ya, guys, atau Gunung Penanggungan. Orang pertama yang mendaki Gunung Semeru ini adalah Kliknet dan Winnie Brigita. Jadi Kliknet dan Winnie Brigita ini adalah orang Eropa berkebangsaan Belanda dan mereka melakukan pendakian di Gunung Semeru ini pada tahun 1840-an. Nah, setelah Kliknet dan Winnie Brigita ini mendaki pertama kalinya orang yang mendaki itu adalah mereka ini ya. Jadi kan mereka itu kayak harus susah payah gitu ya mencari jalur untuk pendakian. Nah, saat itu akhirnya mereka itu menceritakan berbagai keindahan dari gunung ini ke negaranya sana, guys, ke orang-orang negaranya sana. Dan gunung ini pun akhirnya tenar di negara Eropa pada tahun 1840-an gara-gara si Kliknet dan Winnie Brigita ini, guys. Nah, ini juga berkat badan pariwisata dari pemerintah Hindia Belanda, akhirnya perlahan-lahan Gunung Semeru ini mulai terkenal dan populer, guys, karena mereka memasukkan Gunung Semeru ini ke dalam destinasi yang wajib dikunjungi jika pergi ke Jawa. Bahkan tahun 1900-an itu Gunung Semeru ini tuh sempat menjadi trending topik ya, atau kalau sekarang tuh trending topik, tapi pada saat itu adalah sesuatu hal yang paling banyak dibahas ya pada tahun 1900. Wah, keren banget kan Gunung Semeru. Mitos selanjutnya adalah Tanjakan Cinta. Nah, buat kalian para pendaki maupun bukan pendaki sekalipun, pasti kalian pernah dengarkan Tanjakan Cinta yang ada di Gunung Semeru. Jadi itu tuh bukan apa ya, hal yang asing lagi gitu. Semua orang udah pada tahu gitu ya. Jadi ada mitos di sana bahwa ini, jadi Tanjakan Cinta ini tuh adalah rute yang harus dilewati sebelum ke puncak. Jadi setelah nyampe di Ranokumbolo, kita harus melewati Tanjakan Cinta ini untuk menuju ke rute selanjutnya. Nah, di Tanjakan Cinta ini ada mitos yang berkembang, yaitu jika kita melewati tanjakan ini jangan sampai menoleh ke belakang, guys, karena itu adalah mitosnya gini. Jadi kalau kita noleh ke belakang itu kita nggak bisa mendapatkan orang yang kita cintai. Tapi kalau kita bisa melewati Tanjakan Cinta ini dengan tanpa menoleh ke belakang sekalipun, maka kita akan bisa mendapatkan orang pujaan hati kita gitu, orang yang kita cintai gitu, orang yang kita dambakan gitu. Jadi kalau kita udah menoleh nih sekali, itu udah nggak bisa, guys, gagal. Nah, itu adalah mitos yang sangat terkenal ya di para pendaki. Jadi para pendaki itu juga pengen nih membuktikan gitu, jadi dia pengen melewati Tanjakan Cinta ini tanpa menoleh ke belakang. Tetapi guys, banyak juga yang nggak tahan gitu, banyak yang ingin membuktikan tetapi mereka tidak kuat untuk menoleh ke belakang. Kok bisa gitu, kenapa? Padahal kan tinggal ngelewatin aja Tanjakan Cinta itu, nggak usah noleh ke belakang gitu aja kan persyaratannya. Tapi ternyata banyak yang tidak bisa untuk menoleh ke belakang gitu, guys. Nah, ini adalah kawasan yang misteri banget buat aku ya, karena ini tuh kayak, kan aku juga suka ya membahas tentang peninggalan-peninggalan kerajaan gitu. Nah, di Gunung Semeru ini juga ada sebuah peninggalan kerajaan ya, yang katanya itu adalah sebuah prajurit dari kerajaan Majapahit, yaitu adalah patung Arcapada atau bahasa Jawanya itu Arcopodo. Kawasan Arcopodo ini adalah kawasan yang sering digunakan pendaki untuk beristirahat ya, atau mendirikan tenda
tenda karena tempatnya tuh cukup luas dan memiliki dataran yang luas gitu guys. Jadi Arcapada itu, patung Arcapada itu adalah patung kembar ya, kembar, ada 2 patung gitu, yang dimana diyakini patung itu sebagai jelmaan dari prajurit dari kerajaan Majapahit guys. Nah, menurut cerita yang beredar nih, katanya yang bisa melihat patung itu adalah orang-orang yang hanya memiliki mata batin saja. Jadi nggak semua orang tuh bisa melihat patung itu guys. Nah, yang bikin misteri itu adalah banyak orang yang mengaku pernah melihat patung Arcapada ini, tetapi dengan ukuran yang berbeda-beda. Bahkan lokasinya pun berbeda-beda. Jadi kayak ada yang melihatnya di sana dengan ukuran seperti anak kecil, terus ada juga yang melihatnya itu di bagian mana, dan melihatnya seperti bentuk raksasa, patungnya gede gitu. Jadi beda-beda guys. Nah, itu yang menjadi misteri sampai detik ini. Nah, ada mitos selanjutnya. Jadi kalian pada tahu Ranu Kumbolo kan guys. Nah, Ranu Kumbolo ini adalah sebuah danau yang sangat indah di Gunung Semeru. Dan di situ ada larangan memancing. Jadi nggak boleh memancing di situ ya guys. Karena dipercaya di Danau Ranu Kumbolo ini ada ikan ya, ikan raksasa, yaitu ikan emas yang dipercaya itu adalah jelmaan dari para dewi yang menjaga Danau Ranu Kumbolo. Jadi hal itu diyakini oleh masyarakat sekitar karena sesosok yang sering nampak di Danau Ranu Kumbolo ini wajah cantik gitu, seperti para dewi gitu ya. Diyakini seperti para dewi dan ia menjelma menjadi ikan emas. Jadi jangan sampai memancing karena di situ dilarang memancing. Katanya sih kalau melanggar itu akan mendapatkan kejanggalan-kejanggalan gitu guys. Tetapi faktanya sampai hari ini juga masih banyak pendaki-pendaki atau masyarakat yang memancing di situ guys. Nggak tahu kenapa ya. Itu nggak tahu ada bener-bener mereka mengalami kejanggalan atau enggak. Tapi banyak juga kok yang memancing di sana. Atau itu hanya mitos belaka? Kita juga nggak tahu, tetapi menurut aku sebetulnya ya kalau di tempat asing itu kalau kita udah dilarang melakukan hal sesuatu atau enggak sudah ada larangan yang ada di situ gitu, jangan dilakuin lah udah, karena itu kan bukan kawasan kita ya, kawasan orang lain, kita hanya bertamu. Kalau bisa ya udahlah dipatuhi aja gitu daripada nanti ada apa-apa ya kan gitu guys. Nah, mitos tentang adanya para dewi yang menjelma menjadi ikan emas di Ranu Kumbolo ini masih terus berlanjut dengan adanya penampakan sosok wanita berkebaya kuning ya di sekitar Danau Ranu Kumbolo. Jadi banyak banget kok yang bilang mereka itu sering lihat ada sosok wanita berbaju kebaya kuning gitu guys. Dan itu nggak satu orang aja yang bilang, banyak banget yang bilang gitu. Berlalu aja gitu kayak sosok yang tidak mengganggu gitu, hanya menjaga kawasan tersebut. Nah, itu disambung-sambungkan ya menjadi jelmaannya ikan emas dan para dewi yang menjaga Ranu Kumbolo itu guys. Nah, kita ke kawasan Kelik. Kawasan Kelik ini adalah kawasan yang dipenuhi dengan batu in memoriam guys. Jadi ada beberapa memang batu in memoriam, kayak batu nisan gitu yang ditulis in memoriam, lalu nama seseorang yang meninggal itu mengenang beberapa orang yang meninggal saat pendakian. Salah satunya adalah batu in memoriam milik Soe Hokgi. Kapan-kapan kita akan bahas tentang Soe Hokgi ini. Aku juga penasaran banget tentang cerita dari Soe Hokgi ini. Bagaimana sih dia kok bisa meninggal di Gunung Semeru gitu guys. Jadi Soe Hokgi ini ceritanya juga udah terkenal banget. Jadi kapan-kapan kita akan bahas tentang Soe Hokgi. Kawasan Kelik ini menjadi area penghormatan bagi pendaki-pendaki yang meninggal atau gugur dalam pendakian ya, atau dalam perjalanan saat mendaki gitu guys. Nah, hal yang menyeramkan dari kawasan Kelik ini adalah kawasan Kelik ini tuh sering banget kejadian kesurupan guys. Katanya sih di situ itu kayak banyak roh-roh gitu loh guys. Entah roh-roh dari ya pendaki-pendaki yang meninggal di situ ya, batu-batu nisan itu, atau roh-roh dari penghuni dari gunung tersebut. Yang jelas banyak yang kesurupan di situ, dan kesurupannya itu kebanyakan kemasukan roh-roh manusia atau roh-roh hewan gitu guys. Yang bikin serem banget kan guys, kalau sampai di gunung ada yang kesurupan itu serem banget sih. Jadi guys, buat kalian yang ingin datang ke gunung, apapun itu tujuannya, mau wisata, mau mendaki, itu yang jelas jangan sompral ya. Jadi jaga sikap, jaga ucapan, dan banyak-banyak berdoa ya guys di dalam hati gitu, biar nggak ada kesurupan-kesurupan gitu guys. Tuh serem banget deh, karena kan udah nggak ada Pak Ustadz ya di atas gunung. Terus gimana kalau kesurupan di atas gunung gitu loh.
Kalimati. Kalimati itu memiliki luas 20 hektar. Jadi dia tuh kayak padang savana gitu, kayak gede banget gitu, dan dia dikelilingi dengan bunga edelweiss. Jadi cantik banget ya. Pos Kalimati ini juga disebut-sebut sebagai area bermain binatang buas. Itu pusat bermainnya tuh katanya sih di Kalimati itu ya guys, konon katanya. Jadi waktu jalur pendakian ditutup, itu banyak binatang buas yang ke Kalimati untuk bermain-main. Karena memang tempatnya itu kan kayak luas banget, padang savana gitu ya guys ya. Tapi dibalik keindahan dari kawasan Kalimati ini, ada beberapa misteri juga yang tersimpan. Jadi disitu tuh juga serem banget guys. Pernah ada cerita, itu ada pendaki yang hampir meninggal gitu, hampir mati di Kalimati itu karena pada saat itu dia kedinginan guys, tetapi dia benar-benar sembuh dan bisa berdiri lagi dan bisa sembuh gitu loh guys, nggak jadi mati dianya. Jadi katanya dia itu dipeluk guys oleh sesosok gaib gitu, dipeluk sampai hangat, sampai akhirnya dia nggak kedinginan lagi dan dia bisa bangun lagi guys. Nah itu siapa yang meluk guys? Logikanya ya sekarang kalau percaya nggak percaya, orang yang mau mati karena kedinginan, ya udah berarti kan dia udah beku banget kan ya badannya, tetapi dia bisa mendapatkan kehangatan itu lagi gitu. Padahal itu di pos Kalimati itu udah tinggi banget kan, nggak mungkin dapat kehangatan seketika itu gitu, tapi dia bisa sadar kembali dan mendapatkan kehangatan yang kata-katanya itu dipeluk dan didekap oleh makhluk astral. Kita membahas seorang legendaris yang bernama Mbah Dipo. Jadi Mbah Dipo ini adalah seorang juru kunci Gunung Semeru. Nah semua gunung itu kan pasti ada juru kuncinya ya guys. Nah Mbah Dipo ini adalah juru kunci Gunung Semeru yang diyakini bisa menerima sinyal-sinyal dari gunung ya, dan pertanda-pertanda dari gunung. Jadi dia itu bisa ngomong gitu sama gunung ya ibaratnya, dan diberi pertanda-tanda jika ada yang terjadi yang nggak beres gitu sama Gunung Semeru. Jadi Mbah Dipo ini ngerti guys kapan terjadi erupsi, akan terjadi cuaca buruk, seperti itulah ya. Nah, Mbah Dipo ini sangat dikenal oleh para pendaki dan juga masyarakat sekitar sebagai juru kunci yang ramah dan lemah lembut. Tetapi beliau ini sayangnya sudah meninggal ya guys pada tahun 2007 karena penyakit yang dideritanya. Nah, Mbah Dipo ini dikatakan tidak mau diajak ke rumah sakit guys. Mbah Dipo ini menempati dusun yang sangat dekat sekali dengan lereng Semeru. Jadi kawasan yang ditinggali oleh Mbah Dipo ini tuh sangat berbahaya ya. Dia adalah jalur lewatnya jika Semeru mengalami erupsi guys. Nah nama dusun tersebut adalah Dusun Kamar Kaja. Nah jadi ceritanya pada masa mudanya ini Mbah Dipo ini menghabiskan sebagian masa hidupnya untuk berdiam diri di dalam hutan guys, di dalam hutan Gunung Semeru. Beliau adalah yang babat alas gitu ya, bahasa Jawanya itu yang babat alas gitu guys. Nah misteri dari sejarah legenda Mbah Dipo ini yaitu beliau ini waktu hidup ya, siapapun tamu yang datang ke rumahnya, baik itu pendaki, baik itu perorangan maupun berkelompok, Mbah Dipo lah yang akan menentukan kepulangannya. Jadi saat ada tamu datang ke rumahnya, Mbah Dipo akan bilang kapan kamu pulang gitu guys. Pada hari itu atau pada tanggal tersebut kamu harus pulang dan tidak boleh melanggar. Tetapi ada juga nih beberapa orang atau beberapa grup yang bahkan tidak boleh menginap, jadi diusir gitu guys, gak boleh nginep. Yang pasti kalau ada yang boleh nginep itu pasti diatur tanggal pulangnya ya, ditentukan gitu kapan boleh pulang atau kapan nggak boleh pulang kayak gitu. Jadi kayak Mbah Dipo itu kayak punya penerawangan gitu kepada seseorang, orang ini bakal ada musibah atau akan terjadi hal-hal yang seperti apa gitu, Mbah Dipo tuh kayak tahu gitu guys. Nah katanya kalau hal itu dilanggar, katanya akan mengalami hal-hal yang janggal, bahkan akan mengalami musibah kayak gitu. Dan memang ceritanya memang banyak yang mengalami hal-hal yang janggal jika melanggar aturan dari Mbah Dipo tersebut. Itu menghembuskan nafas terakhir, Mbah Dipo ini berpesan, menyampaikan pesan yang misterius ya kepada para pendaki dan masyarakat sekitar bahwa jika Gunung Semeru suatu saat akan meletus, akan terjadi erupsi, larilah ke arah sungai, jangan sekali-kali kalian lari ke arah Gunung Sawur. Itu juga nggak tahu apa maksudnya, cuman diterima aja gitu
bagi masyarakat sekitar, karena Mbah Dipo ini kenal kata-katanya itu manjur gitu ya, benar gitu. Jadi ya udah diterima aja gitu. Akhirnya pada tahun 2007 Mbah Dipo menghembuskan nafas terakhirnya. Kerjaan juru kuncinya digantikan oleh istrinya yang bernama Mbah Suparti. Tugas sebagai juru kunci yang diberikan kepada Mbah Suparti ini memang sudah dituliskan atau diwasiatkan oleh Mbah Dipo kepada istrinya, guys. Oke, yang terakhir guys, ada misteri Blank 75. Nah, Blank 75 ini adalah kayak zona tengkorak gitu, zona tengkoraknya Semeru gitu guys. Zona yang merupakan zona maut atau jalur maut guys, dimana banyak pendaki yang hilang dan tersesat ya di jalur ini. Nah, kawasan Blank 75 ini tuh dia tuh bentuknya kayak jurang-jurang yang sangat curam gitu loh guys. Kayak bentuknya tuh kayak gini loh, kayak ini kayak jurang, terus ada gundukan lagi, jurang, ada gundukan. Kenapa sih kok dinamakan dengan Blank 75? Karena memang kedalaman jurangnya itu sekitar 75 meteran ya guys, jadi dalam banget guys. Nah, jadi untuk para pendaki, mereka yang ngerti bahwa Blank 75 ini adalah zona maut atau jalur yang sangat berbahaya, mereka pasti hati-hati saat melewatinya guys. Jadi nggak sembarangan gitu loh, karena kalau sembarangan atau pikiran kosong itu bisa tersesat, susah banget mau kembali gitu, karena dia adalah bentuknya tuh jurang-jurang gitu. Jadi kalau hilang apalagi sampai jatuh itu bisa fatal banget karena bisa masuk ke dalam jurang seperti itu. Oke guys, itu adalah beberapa mitos-mitos dan fakta-fakta yang menarik tentang Gunung Semeru. Kalian yang ingin aku bahas apa, kalian bisa komen di bawah atau kalian bisa DM Instagram aku Dianovita Agustin. Oke, next aku akan membahas kisah-kisah misteri para pendaki yang ada di Gunung Semeru ya. Atau next juga aku akan bisa membahas kisah-kisah misteri para pendaki ya yang ada di seluruh gunung di Indonesia. Oke guys, langsung aja subscribe channel YouTube aku dan like video ini buat kalian yang suka video ini, dan juga share video ini ke teman-teman kalian ya. Sebagai disclaimer, info yang aku dapat ini adalah info yang aku riset di internet dan juga sumber yang aku tanya-tanya ya. Jadi buat kalian yang lebih tahu informasi yang lebih banyak atau ada salah dari informasi yang aku sampaikan, kalian bisa langsung komen di bawah ya, atau bisa langsung DM ke Instagram aku Dianovita Agustin. Oke, I'll see you on my next video. Bye bye.